Mungkin titipan dari kami buat Gus Miftah adalah harapan kami itu stigma-stigma negatif ini kemudian bisa tersampaikan ke masyarakat. Bahwa tidak semua anak Papua, tidak semua anak Maluku, tidak semua anak NTT itu punya sifat yang sama seperti itu. Anda jangan salah, kawan-kawan saya di pondok di sini, anak-anak santri, itu kadang-kadang apa? Mereka baru mabuk di depan pondok, tahu-tahu pengen jadi santri, itu ada. Sopir saya dulu itu narkobais, masih pakai narkoba, dia datang ke pondok pengen tobat. Gara-gara melihat saya pengajian di klub malam di Bali. Tapi tidak mencintai negara. Dalam bentuk apa? Menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan pemimpin. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Kemudian Anda mengatakan negara ini negara zalim, negara kafir. Ukurnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Para abang-abang yang saya hormati dari Papua dan Ambon, Maluku. Giovanni, Bang Giovanni mana? Ya, mantap ini dah. Teman-teman band jangan tegang ya, santai ya. Kita santai, semua kita saudara di sini ya. Kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa kan ya. Ini ada yang kekurangan cicilan motor? Aman ya? Macam-macam nanti ya. Oke, nanti di sini kita dialog ngobrol, nggak cuma dari kawan-kawan Maluku dan juga Papua. Teman-teman yang di sini kalau mau nanya, mau ngobrol, mumpung ketemu dengan kawan-kawan kita, saudara dari Papua, dari Maluku, silahkan tanyakan. Kali ini akan kita sambut bersama-sama ini dia, Kiai Haji Miftah Habibur Rahman. Ada Gus Miftah. Tapi tidak mencintai negara. Dalam bentuk apa? Menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan pemimpin. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Kemudian Anda mengatakan negara ini negara zalim, negara kafir. Ukurnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Para abang-abang yang saya hormati dari Papua dan Ambon, Maluku, berangkat ke kebun, menanam semangka, jangan lupa minum susu. Wahai saudaraku Ambon dan Papua, izinkan aku mengucapkan I love you. Kamu jangan bilang I love you tuh. Saya bersyukur siang hari ini sangat indah. Saya mau cerita, saya dulu beli tempat ini yang punya itu pendeta. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, kampung yang saya tinggali ini 60% Katolik. Dan saya orang yang dilahirkan di tengah-tengah perbedaan, kemajemukan, pluralisme dan lain sebagainya. Saya terlahir sebagai orang NU. Saya dulu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Kawan-kawan sekarang saya hari ini di Jakarta itu rata-rata pendeta, pastor, romo dan lain sebagainya. Makanya tahun 2021 yang lalu nama saya viral gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Waktu itu saya diundang oleh Gereja Bethel Indonesia oleh sahabat saya pendeta Johan. Mungkin ada aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Qur'an dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan seperti yang kalian duga, pulang dari sana saya langsung pembulian massal kepada saya. Diposting sama sahabat saya Deddy Corbuzier waktu itu. Satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Orang mengatakan, Miftah kafir. Saya bilang, enggak masalah, syahadat lagi. Gitu kan. Waktu itu rame. Nah, sebenarnya apa yang pengen saya sampaikan pesan ini kepada bangsa Indonesia? Yang pertama saya memahami bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk. Kita ada 17.500 lebih pulau. Kemudian ada 1.340 suku bangsa. Bahkan kalau saya melihat Wikipedia itu di Papua saja ada 300 bahasa. Di Papua saja itu ada 300 bahasa. Maka mungkin kalau teman-teman Papua yang satu dan yang lain ketemu di Jogja, ngomong dengan suku bahasa masing-masing mungkin juga tidak paham. Karena ada 300 lebih. Juga demikian dengan kawan-kawan kita di Ambon. Ada 736 bahasa daerah. Ada 6 agama. Yang tentunya ini tidak mudah. Ketika harus memahami antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jangankan 1.340 suku bangsa, kita satu keluarga, kakak adik saja kita saling salah paham. Yang satu maunya apa? Oh jangankan kakak adik, suami istri. Istri kan kalau diajak makan begitu, Dek mau makan di mana? Jawabannya biasanya istri bilang apa? Terserah. Tapi begitu masuk restoran, dia protes sama suami, kok kita makan di sini? Itulah perempuan, susah untuk dimengerti. Karena perempuan tuh kayak pesawat. Mau ditunggu tapi nggak mau menunggu, mau dimengerti tapi nggak mau mengerti. Karena perempuan karakternya itu satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Tapi itu cewek Jawa. Kalau cewek Papua dan Ambon insya Allah sama. Nah, coba kita belajar dari beberapa karakter negara di dunia umpamanya. Sahabat-sahabatku, kita lihat Jazirah Arab. Jazirah Arab itu dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Mereka bangsanya cuma satu, namanya bangsa Arab. Tapi ternyata walaupun mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, bangsa yang satu, Jazirah Arab nggak bisa menjadi negara yang satu. Terpecah, Liga Arab itu menjadi 22 negara. Padahal bahasanya sama, bahasa Arab. Makanya kalau ngomong bahasa Arab saya jadi ingat almarhum Gus Dur. Ini kalau kawan-kawan kita di Papua akrab sekali dengan Gus Dur. Gus Dur itu zaman Orde Baru diawasi sama pemerintah. Begitu Gus Dur bersama para kiai sedang rapat, ada intelijen. Gus Dur tahu kalau sedang diawasi sama intel. Akhirnya Gus Dur bilang sama teman-teman kiai, para kiai, mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab saja. Intelnya pusing pulang. Ditanya sama komandannya, hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Padahal ngomong bahasa Arab. Pokoknya di dunia ini bang, di dunia ini orang yang tidak bisa melihat matanya tapi hatinya terang itu hanya 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Wah itu kan. Dan Anda tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Yang sekarang jadi MC kita hari ini. Oh itu monyet itu ya, itu monyet. Mas Alit itu. Mas Alit ini kalau kawan-kawan tahu ada dulu pelawak terkenal di Jogja namanya Marwoto. Lah dia ini anaknya Marwoto. Nah, makanya kita ngopi dulu bang. Teman-teman Papua itu kayak kopi. Hitam sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Coba kita lihat bangsa satu, bahasa satu, ternyata mereka tidak bisa bersatu kawan-kawan. Bandingkan lagi kemudian dengan Eropa umpamanya. Eropa itu dipersatukan dengan bahasa yang sama namanya bahasa Inggris. Bangsa mereka nggak banyak, tapi mereka juga terpecah. Bahkan sekarang mereka ketika membuat Europe itu juga terancam terpecah. Kenapa? Karena nggak ada satu kekuatan pun yang bisa mempersatukan mereka. Nah, kita lihat kondisi kita bandingkan dengan Jazirah Arab umpamanya.
Indonesia dengan 1.300 lebih suku bangsa, ada 17.500 pulau, ada 736 bahasa, ada 6 agama. Tapi faktanya kita bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Pertanyaannya kok bisa? Jawabannya bisa. Kenapa? Yang pertama, karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Dari Pancasila ini kemudian saya mencoba menjadi orang yang sangat toleran. Makanya saya itu punya gerakan namanya gerakan moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Jadi hidup itu dibuat menyenangkan saja. Kita kan tahu, semua orang beribadah tujuannya cuma surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu kan bedanya cuma tipis. Kalau surga itu orang bahagia, orang neraka itu susah. Orang bahagia itu simbolnya apa? Senyum, tertawa. Orang susah itu simbolnya apa? Sedih, cemberut. Makanya kalau abang-abang kita ini punya istri di rumah kok cemberut terus. Lah, jangan-jangan rumah tangganya kayak neraka, Bang. Beda kalau istri-istri di sinetron Indosiar. Saya ditanya, Gus, kenapa kalau istri-istri di sinetron Indosiar tuh kok sabar-sabar? Iya, dibayar. Pengen istri kamu sabar, dibayar. Malah Bang Kece bayar minta kembalian. Nah, kalah kayak disarkem kan. Lupa sama istri, dikira disarkem. Makanya kemarin saya tanya sama Eno, kamu di Jogja udah berapa tahun? Sekian lama. Gus, paling suka di mana di Jogja? Di Malioboro, dia bilang. Saya bilang Malioboro atau sampingnya sedikit. Jadi dari Pancasila ini kemudian saya belajar bagaimana kemudian saya menghargai semua orang. Contoh seumpamanya, hari ini masih ada satu tempat yang ribut hanya persoalan agama umpamanya. Saya protes betul ketika terjadi persekusi seseorang yang beribadah Natal di rumahnya kemudian didatangi, di stop, dibubarkan. Saya bilang, begitu sulitnya untuk menjadi orang baik di Indonesia. Bahkan untuk beribadah di rumahnya sendiri pun masih ada yang mempersekusi. Maka saya bilang, sahabat-sahabat saya Kristen Katolik, silahkan Anda ke gereja. Ayo masuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang baik bagi orang Kristen dan Katolik. Kalau orang Kristen dan orang Katoliknya baik, orang Islamnya aman, orang Hindunya aman. Saya bilang, sahabat-sahabatku Muslim, ayo kamu ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu sarana orang Islam untuk menjadi baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya baik, orang Katoliknya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, Indonesia aman. Kenapa? Karena orang yang beda agama di Indonesia itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Makanya begitu Natal, saya langsung mengucapkan, tetangga saya ini pengurus gereja, samping rumah saya ini. Jadi rumah saya itu istimewa. Selatan rumah itu pengurus gereja, utara rumah ini kuburan. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Bang. Mana kita berani, Bang? Semabuk-mabuknya kita kalau lihat kuburan langsung sadar, Bang. Jadi ini keren. Maka begitu Natalan, saya langsung bilang sama kawan-kawan saya, wahai kawan-kawanku Kristiani Katolik, silahkan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku sukacita dan bahagia merayakan Idul Fitriku. Saya dibilang, kalau kamu mengucapkan selamat Natal, Gus, kamu akan jadi Kristen. Sama bilang, beta kemarin mengucapkan selamat hari ibu, beta juga tidak jadi ibu. Tanggal 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Kamu yang jomblo, ada teman menikah mengucapkan selamat menikah, kamu juga tetap jomblo. Ada yang jomblo di sini? Oh, banyak. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Saya dulu zaman kuliah, Bang, saya juga jomblo, nggak ada cewek yang mau sama saya karena saya paling miskin satu kelas. Saya paling miskin. Saya waktu itu dihina, kamu miskin, kamu nggak mungkin punya pacar. Jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan, matilah Hawa, gitu kan. Padahal kita miskin waktu itu kan. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali.
Kalau Bang Kece beda, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jomblo kah? Oh iya. Jomblo di sini. Santai aja Bang. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Bagaimana kemudian saya mencoba membangun komunikasi dengan semua elemen bangsa. Bagi saya kemudian adanya 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Ini adalah bentuk kebaikan yang diberikan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Belum lagi kalau kita ngomong soal kekayaan alam, keindahan alam. Saya bilang kemarin begini. Endar, saya bilang begini kemarin. Tuhan itu maha adil untuk Indonesia, menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas non-muslim yang ada di dalamnya. Coba. Makanya Bali itu maju, sama-sama pulaunya bagus, Lombok kalah maju dibandingkan Bali. Betul Bang ya? Kenapa? Karena Tuhan adil menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas non-Islam. Kawan-kawan kita Hindu di sana. Sehingga ada orang pakai bikini, pakai celana pendek, pakai sumur, susu dijemur. Kenapa Eno ketawa? Kita cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Eno tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su, kalau 3 su gitu. Nah, orang Bali mayoritas Hindu sehingga tidak mempermasalahkan masalah busana. Ini begitu indahnya Tuhan menciptakan Indonesia. Kebayang nggak kalau pulau seindah Bali tempatnya umpamanya di Jawa Barat? Ngeri sekali bro. Begitu orang pakai celana pendek, pakai BH, langsung teriak takbir, wah selesai Pak, bubar Pak, gak jadi masuk Pak gitu. Bukan salah takbirnya, tapi ini adalah cara Indonesia, cara Tuhan menciptakan Indonesia dengan segala keindahannya. Maka konsep adil itu adalah wadu'u syai'in fi mahalih, kata orang Arab, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita buat porsinya orang Bali seperti itu. Kita buat porsinya sahabat-sahabat kita Papua seperti itu. Dengan segala keindahannya. Teman-teman Ambon juga seperti itu. Coba. Kalau teman saya Papua dulu itu punya istilah di sana, guyon ala Papua itu namanya mop. Mati ketawa ala orang Papua. Ya, mati ketawa ala orang Papua. Bagaimana dengan segala keindahan Papua? Dengan segala keindahan Ambon Manise. Saya tuh kenal Ambon gara-gara apa? Poco-poco. Ya Bang ya, poco-poco, tari poco-poco dari Ambon. Yang dibuat oleh siapa itu penyanyi? Agus Sapulete. Agus Sapulete ini kalau alit ohnya Silite. Nah, kalau itu Sapulete. Nah, demikian juga Tuhan menciptakan Yogyakarta yang kita duduki hari ini, yang kita bersama-sama ada di dalamnya hari ini dengan segala keistimewaannya. Bagaimana kemudian Yogyakarta ini didesain oleh Tuhan menjadi tempat mahasiswa pelajar bahkan terbesar mungkin di Indonesia. Dengan segala kearifan lokalnya. Sahabat-sahabatku, saya tuh kalau ke daerah-daerah itu biasanya mendapatkan hadiah dari teman-teman daerah. Karena saya begitu menghargai kearifan lokal. Saya di kamar ada koteka. Dulu saya mau berangkat ke Papua terhantam pandemi COVID-19. Saya udah dikirim koteka bagus dari sana. Tapi nggak muat karena punya beta terlalu besar. Nah, bagaimana kemudian kita memahami bahwa di mata Tuhan kita semuanya sama. Saya, Anda, semuanya sama. Kita tidak pernah bisa memilih kita terlahir dari rahimnya siapa. Mungkin kalau saya lahir di Papua, ya saya nggak akan jauh berbeda dengan sahabat kita. Bro, siapa namanya bro? Yundi. Bro Yundi. Presiden, ngeri sekali. Samping kita Presiden Yundi. Saya juga presiden Bang, presiden para pendosa. Nah, itu.
Saya itu dapat julukan dari mbak-mbak PSK, mbak-mbak LC itu presiden para pendosa. Karena saya ngurusi semua klub malam lokalisasi yang ada di Indonesia. Makanya kalau kajian saya di lokalisasi, di klub malam itu kajian yang paling menyenangkan sedunia. Karena matanya bervitamin, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Jadi biasa-biasa. Makanya kalau saya pas diceritain sama teman-teman, kan banyak LC-LC Jawa yang berangkat ke Papua sana. Kebetulan juga ada teman-teman kita di Papua, pemandu karaoke. Abah, mereka manggil saya Abah. Kalau kita di Papua enak sekali Abah. Kalau malam minggu tipnya besar-besar. Dan seperti yang Abah tahu, kalau malam minggu banyak terjadi perjanjian hitam di atas putih. Saya mikir apaan? Kalau hari ini abang-abangku mungkin beragama Kristiani, ya karena terlahir dari orang tua yang Kristen. Kalau Anda mungkin orang Katolik, karena terlahir dari orang tua yang Katolik. Demikian saya Muslim. Karena kebetulan saya dilahirkan oleh orang tua Muslim. Bapak saya Muslim. Tapi bukankah kita diingatkan, kalau dalam Al-Quran yang saya baca, kenapa Tuhan menciptakan berbeda? Suku, warna kulit, golongan, ternyata tujuannya satu, untuk saling mengenal. Makanya saya punya quote, Tuhan menciptakan manusia berbeda untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Persoalannya kemudian adalah seringkali ketika kita melihat orang lain menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, ada orang salah kita tuntut, tetapi begitu kita salah membela diri. Nah, sehingga kemudian ketika kita menyadari bahwa semuanya kita berbeda, warna kulit berbeda, suku berbeda, agama berbeda, di situ kemudian dibutuhkan kedewasaan, bagaimana menerima perbedaan itu. Kebetulan kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yang kita kenal dengan Pancasila. Nah, jangan sampai kemudian ego kita masing-masing menghancurkan persaudaraan kita. Contoh soal agama umpamanya, saya paling gak suka kalau orang itu mengintervensi agama orang lain. Saya itu kalau Sabtu Minggu bang, kawan-kawan saya Nasrani, saya WA, ayo bro ke gereja. Kadang-kadang jawaban mereka nggak asik. Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Lah kalau Sabtu Minggu libur, kapan kau ke gereja? Ini dulu ada kolam besar di sini. Sebelum kita uruk pakai tanah itu, saya punya teman pendeta. Gus Miftah di depan pondok ada kolam ikan. Oh iya ada pendeta. Boleh nggak saya mancing di sana? Boleh pendeta. Akhirnya pendeta datang mau mancing. Kebetulan melewati sedikit air. Pendeta bilang sama saya, Gus Miftah boleh nggak saya digendong? Kenapa pendeta? Kaki saya nggak boleh kena air. Akhirnya pendeta saya gendong. Begitu pendeta saya gendong, pendetanya teriak, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji katanya. Oh iya kurang ajar loh, bilang gitu. Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya pendeta saya lempar ke kolam, pure. Pendeta bilang, Gus kenapa saya dilempar ke kolam Gus? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Saya bilang gitu. Ya, kalau kemudian kita mau bicara dengan agama lain, caranya bagaimana? Gak usah masuk kamarnya orang lain. Caranya bagaimana? Mari kita membuat ruang tamu bersama. Nah ini ruang tamu bersama ini. Saya ngobrol sama kawan-kawan Ambon, sama kawan-kawan Papua, yang kita berbeda semuanya. Tapi disitulah letak keindahan Indonesia. Gak usah merasa dirinya paling hebat. Oh saya Jawa paling hebat. Oh, enggak. Kamu juga gak bisa memilih jadi orang Jawa. Saya juga tidak bisa memilih jadi orang Papua. Semuanya terlahir atas kehendak Tuhan. Makanya saya bilang sama santri-santri saya, kalau kamu tidak bisa menghormati mereka, sama halnya kamu tidak menghormati ciptaan Tuhan. Sehingga kawan-kawan sekalian, saya menggambarkan kebersamaan itu seperti ini, toleransi itu. Pasti kawan-kawan sering makan sambal. Kenapa sambal itu rasanya nikmat? Baunya sedap. Karena berangkat dari bahan yang berbeda-beda. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, ada terasi, ada micin, ada garam. Ditumbuk di tempat yang sama. Kalau di Jawa namanya cobek lemper. Kalau di Papua namanya apa bang? Yang untuk nyambel itu namanya apa tuh? Cobek. Kalau di Ambon sama? Sama. Ditumbuk di tempat yang sama. Sehingga menghasilkan aroma yang nikmat, rasa yang nikmat. Tanpa harus menonjolkan salah satu di antara yang lainnya. Oh ini sambal jadi nikmat gara-gara saya cabenya. Enggak. Ini sambal enak gara-gara saya bawang putihnya. Enggak.
Ini sambal enak gara-gara saya terasinya. Enggak. Ya kalau seperti itu silakan. Makan sambal gantian. Yang pertama cabenya dulu. Cabai habis baru bawang putih. Bawang putih baru bawang merah. Terakhir terasinya. Enggak enak gitu. Sama kita tinggal di Indonesia tanpa harus menonjolkan saya yang paling hebat. Saya agama mayoritas. Oh enggak ada. Saya suku paling banyak. Enggak. Sehingga kemudian disitulah kita membutuhkan product knowledge, memahami product knowledge masing-masing suku bangsa. Sehingga nggak akan terjadi umpamanya orang merasa tersinggung gara-gara sukunya dihina. Contoh, ketika ibu kota ada wacana dipindah ke Kalimantan. Orang Jakarta mengatakan, ada orang yang mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan, jin, demit, iblis. Akhirnya kawan-kawan kita Kalimantan tersinggung. Karena dianggap tempat buangan setan, jin, dan iblis. Yang terjadi apa? Kasus hukum. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya bilang nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Wah, hidup ini terlalu singkat kalau kita buat untuk berdebat. Nah, samanya hari ini Anda semuanya ditakdir oleh Tuhan untuk berada di Yogyakarta. Yang jelas, adat istiadatnya berbeda, sukunya berbeda, kebiasaannya berbeda. Bahasanya berbeda. Apa yang saya mampu, Anda tidak mampu. Apa yang Anda mampu, saya tidak mampu. Saya kalau urusan nyanyi, kita kalah sama teman-teman Ambon, sama teman-teman Papua. Suaranya keren-keren. Saya itu paling nggak pede kalau disuruh nyanyi. Apalagi di ruangan terbuka. Kalau mungkin ruangannya lebih kecil, mungkin agak berani lah. Atas bimbingan Bro Kece dan Bro Dani. Saya paling nggak pede. Bagaimana saya mau nyanyi? Kentut saja fales. Kentut saja fales. Sehingga kemudian apa? Ayo saling mengerti. Apa sih kebiasaan teman-teman Papua? Saya dulu tinggal di Pulau Dadi, mertua saya itu. Itu ada asrama Seturan. Nah, ada asrama Papua. Kawan-kawan kita Papua di situ kalau ada sahabatnya meninggal atau kawannya meninggal, itu biasanya mereka masak babi. Lah pinjam tikar, pinjam piring, biasanya kepada kita orang kampung. Dulu orang begini, jangan dipinjami, nanti kalau untuk makan babi haram bagaimana? Saya bilang, soal najis itu ada cara untuk membersihkannya. Tapi nggak ada satu dalil pun yang membolehkan kita menyakiti orang lain walaupun kita berbeda. Terus bagaimana Gus? Sudah kita kasih pinjam. Nanti kalau piringnya nggak bersih karena najis babi gimana? Gampang kita cuci. Untuk menghilangkan najis itu lebih gampang bagi saya daripada kemudian kita menyakiti kawan kita. Akhirnya waktu itu bang, udah kita pinjamin piring, kita pinjamin tikar. Saya bilang apa yang bisa kita bantu? Berarti yang perlu kita lakukan apa? Kawan-kawan yang ada di sini, saya sebenarnya nggak enak kalau ngomong bahasa pendatang, bahasa penduduk asli, enggak lah. Sama-sama bangsa Indonesia. Anda yang datang di mari, yuk kita belajar adat istiadat kebiasaan orang Jogja. Orang Jogja. Anda tahu kenapa Blangkon itu tempatnya di belakang? Apa? Bendol ini di belakang. Ini kalau kata orang Jawa namanya mondolan. Ini sengaja didesain oleh tokoh-tokoh kita dulu. Ini jendolnya ini di belakang. Satu. Kadang-kadang filosofinya adalah kita nggak berani ngomong di depan, tapi ngomongnya di belakang. Ini sindiran. Di belakang. Kemudian yang kedua apa? Kenapa bendolnya di belakang? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Kenapa penyesalan tempatnya di belakang? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ya kan? Kalau di depan namanya pendaftaran, Pak. Makanya di belakang. Nah, ini bagian dari hal-hal kecil yang mungkin juga perlu kita pahami. Oh, kalau orang Jawa itu ngomong enggak, tapi bisa jadi iya. Ayo, Eno makan. Kalau orang Jawa, nggak usah. Padahal dia berharap untuk makan. Kayaknya enggak. Padahal iya. Gitu. Sementara kita, mungkin orang timur, kalau enggak ya enggak, iya. Sementara kalau orang kita orang Jawa, iya bisa tadi enggak bisa jadi iya. Kenapa? Karena ewoh pakai ewoh. Makanya kemudian bahasanya dibuat halus. Yang ketika kawan-kawan kita Papua, kawan-kawan kita Ambon, bahasanya tinggi, orang kita kaget. Dia marah-marah, padahal tidak.
Para kawan-kawan kita Ambon, ini kelihatannya wajahnya sangar, body Rambo, hati Romeo. Wow. Body atletis, hatinya Teletubbies. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan komunikasi untuk saling memahami, saling mengerti antara satu dan yang lainnya. Karena memang ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Maka yuk hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan. Siapa tahu dari obrolan ini ada yang bisa saya sampaikan ke pemerintah, kepada yang berwenang. Juga bisa saya kampanyekan di panggung-panggung kajian saya, seperti kawan-kawan Papua kemarin datang. Saya kalau malam minggu Pahing, silakan Anda datang ke sini 35 hari sekali. Ini yang datang ke kajian kita tidak hanya orang Kristen, tidak hanya orang Islam, tapi juga orang Kristen, orang Konghucu. Semuanya kita berbaur jadi satu. Ngobrol apapun kita asik. Saya membuka itu seluas-luasnya. Sehingga apa yang Anda kemudian hari ini sampaikan, walaupun saya tidak punya wewenang karena saya bukan pejabat, tapi minimal saya bisa mengkampanyekan, ini loh Maluku itu seperti ini. Papua itu seperti ini. Kebetulan saya dikasih Tuhan begitu banyak panggung. Ada ribuan undangan yang masuk ke saya setiap bulan untuk saya hadir di tempat mereka. Di seluruh Indonesia. Sehingga bahasa ini ketika saya mendapatkan curhatan dari kawan-kawan saya ini, saya bisa ngomong nanti ketika saya ada di Jakarta, ketika saya ada di Lampung, ketika saya ada di Maluku, atau di mana. Saya akan ngomong. Maka saya berterima kasih abang-abang kita dan semuanya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini membuat kita tambah dekat, tambah sayang. Kenapa orang itu selalu curiga? Ya karena nggak dekat, karena nggak sayang. Saya itu bro, kalau teman-teman pendeta, teman saya dekat itu kayak pendeta Gilbert Lumindong. Kalau di sana ada pendeta Indra Puspa, itu kalau udah ngomong, waduh sudah. Gak karu-karuan itu. Saya bilang, kalau kita nggak bisa akur gara-gara beda agama, kita kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada dua. Kalau nggak Kristen, burung Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung empret kaji. Burung empret yang kepalanya putih. Saking akrabnya mereka, burung gereja saja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, nggak ada bro, nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi kalau ikan, agamanya pasti Katolik. Karena yang paling besar namanya Paus. Ya mungkin begitu Mas Alid, ya kita ngobrol-ngobrol saja. Dari teman-teman. Mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman nanti yang lain. Ya. Ayo diminum bro, diminum. Bro diminum bro. Baik, sudah diberikan kesempatan oleh Gus Miftah. Ada yang mau bertanya mungkin atau berdialog dengan Gus Miftah atau Abah kami manggilnya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Nikodemus, biasa dipanggil Niko. Niko. Ya. Saya pikir ini satu momen yang luar biasa bagi saya karena kita berbicara mengenai dialog kebangsaan. Ada satu problem yang kemudian menjadi signifikan buat saya. Saya punya pertanyaan seperti ini. Jadi apakah benar kemerdekaan itu ada selagi masih ada rasa sakit dan ketidakkebebasan? Itu. Terima kasih. Berat sekali pertanyaan kau Niko. Boleh. Yang pertama begini, saya itu bersyukur dari bangsa Indonesia karena di dalam pembukaan itu ada bahasa begini, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya menggambarkan betapa religiusnya bangsa ini. Maka kemudian lahirlah kemerdekaan itu. Yang kemudian indikasi dari kemerdekaan itu ketika kita baca Pancasila tentunya tidak cukup dengan persatuan Indonesia. Tapi juga di dalamnya harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya seringkali memberikan kritikan kepada para pemimpin-pemimpin kita, Bro Niko. Sama mungkin yang kita alami. Saya bilang, dari 5 sila yang saya pahami, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ketuhanan jelas, semua orang Indonesia beragama. Beragama, dengan pilihan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kurang manusiawi apa kita, dan semuanya beradab. Persatuan Indonesia, hari ini terus kita dengungkan soal itu. Kerakyatan yang dipimpin jelas, sistem kita demokrasi.
Lah, di sila kelima ini menjadi problem, keadilan sosial. Makanya saya juga melihat bagaimana kemudian Presiden Jokowi memberikan perhatian lebih kepada Papua. Dengan memberikan dana keistimewaan khusus kepada Papua dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan Bro Niko, memang tidak ada gading yang tidak retak. Tapi saya melihat apa yang diikhtiarkan oleh Presiden Jokowi hari ini, saya pikir jauh lebih bagus. Dan begitu menghargai kawan-kawan kita di Papua. Maka seringkali beliau kunjungan ke Papua. Walaupun ya jelas belum bisa menyelesaikan semua problem yang ada di Papua. Tapi saya sendiri juga berpikir begini. Tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Saya sendiri sebagai seseorang hamba Tuhan, kalau ngomong soal apakah kita sudah merdeka, tentunya jawabannya jelas relatif. Artinya kemerdekaan yang saya rasakan mungkin berbeda dengan Bro Diko. Maka disitulah kemudian kita dibutuhkan untuk bersimpati dengan kawan-kawan kita yang lain. Jadi kalau pemahaman saya merdeka itu apa? Ya merdeka itu terus berkarya. Saya selalu mengatakan, saya tidak bisa menuntut kepada negara ini apa yang lebih dia berikan kepada saya. Tapi saya selalu mengatakan, saya bisa berprestasi apa untuk negara ini. Awalnya bro, saya itu ketika membuat kajian kebangsaan di gereja, di teman-teman komunitas seperti kita ini, dibuat gila. Lu gila ya, bikin acara kayak gitu sendiri, biaya sendiri. Saya ditanya, tujuan kamu apa? Saya tidak punya kepentingan politik, saya tidak mau jadi anggota DPR, saya tidak mau jadi bupati, gubernur, apalagi yang lain, enggak. Tapi karena kecintaan saya kepada bangsa ini. Sehingga merdeka bagi saya itu apa? Ya terus berkarya. Berprestasi. Maka saya selalu mengatakan kepada santri-santri saya, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Saya bilang sama mereka, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Dan saya yakin, satu saat akan muncul tokoh-tokoh hebat dari Papua. Siapa tahu nanti Diko kan, Menteri Pemberdayaan Perempuan umpamanya. Jadi gitu bro ya, kalau saya ditanya, apakah kita sudah merdeka? Jawabannya relatif bro. Bagaimana kita memandang, dari sudut pandang mana? Kira-kira begitu bro. Thank you bro Diko. Masih lanjut. Sebelumnya saya masuk lagi, terima kasih. Yang saya maksud dengan rasa sakit adalah saya bergabung di satu organisasi gerakan namanya Serikat Mahasiswa Indonesia SMI. Nah kemudian Kampusnya Diko di mana? APMD, STPMD. Oh APMD, Ya. Akademi Penggemar Musik Dangdut. Kebetulan saya bergabung di sana dan kemudian salah satu hal yang menjadi masalah daripada rasa sakit adalah yang tadi saya katakan, itu menjadi sangat universal karena ada rasa sakit yang dirasakan masyarakat buruh tani, kemudian masyarakat yang tidak memiliki pabrik ataupun alat produksi dan lain-lain. Nah masalah-masalahnya kemudian menjajah pikiran-pikiran manusia yang sampai hari ini itu merasuki setiap manusia. Akhirnya kita tidak lagi merdeka secara seutuhnya, secara kepribadian. Sudah merdeka, pantas kita merdeka, tapi rasa sakit itu masih terus menghantui dengan hadirnya sistem-sistem yang begitu merekayasa Indonesia hari ini begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bro Diko. Bro Diko masih bisa sakit hati, berarti dia bukan pohon pisang. Karena pohon pisang itu punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Tapi ingat Bro Diko, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, bukan sepenuh jiwa. Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Mungkin perasaan kita sama bro, perasaan kita sama. Saya juga kadang-kadang mikir begitu. Tapi itu tadilah, bahwa hidup tetap harus berjalan. So must go on. Jadi kemudian saya selalu berpikir, terlalu naif bagi saya hanya untuk menyalahkan orang lain. Maka saya selalu mengevaluasi diri saya sendiri. Saya harus mampu. Contoh beginilah bro. Kalau ada orang lain membicarakan kekurangan kita, kemudian kita sakit hati, yang salah itu kita. Kenapa? Karena kitalah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati kita. Sehingga segala tantangan itu saya jadikan motivasi. Motivasi untuk lebih baik. Saya dulu juga
apa? Aktivis. Saya dulu ikut PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jiwa kita sama, apalagi kita pernah sama-sama jadi mahasiswa. Mungkin bedanya Bro Diko pacarnya saya banyak, saya nggak punya pacar gitulah kira-kira. Iya katanya bener, buaya juga kau. Bro ini tahu suara kambing seperti apa? Be. Suara sapi seperti apa bro? Moh gitu kan. Suara anjing seperti apa? Oh, pertanyaan saya terakhir. Suara buaya? Oh, suara buaya nggak tahu dia. Kalau suara anjing, kuk kuk kuk. Suara kambing, embe. Suara sapi, moh. Suara buaya, dek aku kangen. Ah! Ini suara buaya. Eno, suara buaya itu Eno. Terima kasih Bro Diko ya, perasaan kita sama lah soal itu. Bahwa kita juga pernah tersakiti. Tapi saya yakin Diko ini pacarnya banyak kelihatan. Cakep gitu kan orangnya. Ya yang lain yuk. Terima kasih banyak Gus Miftah dan seluruh kerabat yang terlibat dalam dialog berkebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih banyak Gus Miftah dan seluruh kerabat Gus Miftah yang terlibat menyediakan ruangan berdialog kebangsaan Maluku, Papua atau lebih tetap warga negara Indonesia. Semoga Allah memberikan kita umur panjang, kesehatan dan sukses. Amin. Terkait pekerjaan di lapangan, di jalanan tidak terlepas dari era modern yang memaksa kami terus fight di jalanan. Entah itu mahasiswa yang datang kuliah bekerja sebagai DC atau bukan mahasiswa yang datang mau berubah nasib, itu hal yang harus kita siap berjuang di tanah rantau. Kini media semakin terlihat seperti ibarat kiblat di era modern. Bahkan kronologi tarik menarik kendaraan dengan surat tugas pun difitnah dibuat seperti penjahat terbesar di republik ini. Meski ada atau tidak ada, kami tetap pulang tahan lapar, kami siap. Terus Gus, ini mungkin cerita saya. Saya meminta petunjuk kepada Gus terkait informasi yang sudah beredar bahwa DC seperti begini, DC seperti begini. Mohon petunjuk Gus. Semoga kita semua yang ada di sini yang bekerja Bro, di lapangan saya punya. awam. DC itu ada undang-undangnya ya? Ada ya. Ada, itu di situ bekerja berdasarkan surat tugas gitu. Jadi dinaungi di PT, kami berjalan berdasarkan surat tugas, gitu. Jadi kadang yang menjadi berita di media bahwa DC ini selalu dikatakan penjahat, perampas, pembegal secara terang-terangan. Padahal yang kita lihat kronologi yang terjadi, kami bekerja sesuai SOP yang diberikan dari finance bahwa ini kalian kelompok ini punya surat tugas ini, legalitasnya sudah ada nih. Tapi kok kini dia-upload di media kami seakan-akan merampas secara terang-terangan, menerangan. Padahal tidak ada seperti itu. Padahal tidak ada begitu. Kalau kita lihat yang kemarin yang di Jakarta itu kalau lihat mereka kronologi awalnya mereka datang itu baik, sopan. Loh ini Mbak, ini platnya diganti loh. Kenapa enggak diganti? Mungkin dia malu jujur, dia punya utang kan. Mungkin dengan alasan dia ganti ya untuk mengamankan diri. Cuma kan itu membuat kita ya mau tidak mau harus tahan lapar kalau unit tidak kita kembalikan. Nah gitu. Jadi Gus, saya minta petunjuk. Mungkin itu cerita kami di lapangan ya sesuai kronologi. Sebenarnya tuh kami punya surat tugas. Kami untuk bekerja di jalanan aja kami buat surat tugas. Surat tugas itu berapa? 150 ya. Saya 250 surat tugas, terus itu pun disetujui OJK, diawasi lagi, terus mana paket data bensin. Artinya resmi ya? Resmi Gus. Saat ini untuk di Jogja area Bebasar itu sangat resmi. Kami tidak keluar bekerja di luar dari sistem yang sudah diterapkan di negara ini. Jadi kalau kini DC menjadi pemerintahan buruk, ya saya rasa itu merupakan fitnah terbesar bagi kami. Sebab jujur Gus, sebab terus terang hari ini ya kami
sangat berterima kasih kepada Gus. Akhirnya kayak sudah menjadikan tempat dan bisa membantu kami meluangkan semua yang ada di perasaan kami gitu Gus. Entah dulu kan dikit-dikit diisi ribut ditangkap polisi. Ya kami ya bilang ya mau tidak mau terimalah udah nasib gitu kan. Mau tidak mau terima aja lah udah nasib. Penjahat gitu kan. Udah terima. Padahal kalau kita lihat kronologi berdasarkan surat kuasa itu kita benar semua Gus. Ya itu dari situ Gus mungkin cerita saya. Akhir kata di mana bumiku pijak di situ langitku junjung tinggi. Terima kasih Gus. Makasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Nama saya Muhammad Tahir Utunubun asal dari Maluku. Muhammad siapa? Muhammad Tahir Utunubun asal. Muhammad Tahir. Iya. Kamu tahu Tahir itu artinya apa? Tidak tahu Gus. Suci. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Gus. kayaknya saya harus ini butuh tempat di sini untuk bisa belajar kayaknya dengan Gus ini. Terima kasih Gus. Itu aja Bos. Tunggu, Pak. Mas Tahir, tolong dicek teman-teman di belakang ada yang nunggak nggak motornya? Kita keluarga. Mumpung ketemu di sini. Ya, terima kasih. Oke, makasih Mas Tahir. Silakan, Pak. Jadi sebenarnya begini, saya itu pernah baca satu cicah. Ternyata saya lupa hadis redaksionalnya, tapi saya masih ingat isinya itu apa. Ada dalil bunyinya begini. Rezeki, salah satu rezeki yang bagus itu adalah rezeki makelar. Perantara. Kalau kita barangkali bimantara lah, biro maklar dan perantara. Kalau Tahir jelas Palu Gada, apa lo mau gua ada. Palu Gada. Ada tidak kada pulang tahan lapar. Terus kemudian saya baca lagi tuh, umpamane. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang terkenal paling kaya, Pak. Nabi paling kaya itu Sulaiman. Kalau nabi paling cakep Yusuf. Kalau disebutkan nabi paling miskin itu si Nabi Isa. Nabi paling gagah Musa. Ya, mungkin orang-orang Ambon ini banyak keturunan Nabi Musa kayaknya, gagah-gagah itu kan. Walaupun Tahir bahasanya keras itu kan, tapi hatinya lebih keras. Nah, Nabi Sulaiman ini ternyata dia nggak pernah mau makan dari uang kerajaan. Jadi kalau dia habis sholat, dia duduk dengan orang miskin, dia mengatakan miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Demikian juga Nabi Daud bapaknya. Ternyata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu tidak mau makan uang kerajaan. Dia hanya mau makan dari jerih keringatnya sendiri. Saya dari dulu itu Mas Tahir, teman-teman saya itu banyak debt collector. Dan saya juga pernah dikejar-kejar sama debt collector, gara-gara saya hutang di bank. Jadi dulu saya miskin, saya menikah dengan istri saya. Sebenarnya kakek saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Udah habis bro, udah habis. Nah, waktu itu ada korban gempa bumi di Bantul. Pengen bikin usaha sama saya. Dia nggak punya apa-apa, dia punya keahlian. Akhirnya pinjam sertifikat mertua saya. Saya masukkan ke Bank Mandiri. Ternyata apa? Nggak dibayar sama sahabat saya ini. Hampir tiap bulan saya dikejar sama debt collector. Jadi saya tahu betul bagaimana menghadapi debt collector waktu itu. Saya malu betul di hadapan mertua saya. Sudah anaknya saya minta, sertifikat rumah saya minta. Untung saya nggak dipecat jadi anak menantu kan waktu itu. Nah, tapi saya mendapati satu debt collector itu keren. Sampai akhirnya saya mau bayar itu. Jadi betul waktu itu. Saya dapat kontrak dari salah satu perusahaan rokok. Utang saya di Bank Mandiri waktu itu 35 juta. Udah saya bayar. Pokoknya tinggal 23 juta. Bunganya udah gak kehitung lah. 5 tahun saya mandek waktu itu. Akhirnya apa? DC yang marah-marah ini kemudian gak pernah saya tanggapi waktu itu. Kalau dia ngomong bentak macam-macam, saya gak punya duit. Ya udah diem saja. Tapi satu ketika pas saya punya uang, itu ada DC itu bagus banget. Gus, saya silaturahmi, dia bilang. Saya yang kedua perkenalkan, nama saya ini, saya debt collector dari Bank Mandiri. Bagaimana dengan kelanjutan utang piutang Gus Miftah? Akhirnya saya bilang, gini aja bro, kalau boleh saya bayar pokoknya, kurangnya saya bayar. Tapi kalau saya disuruh bayar bunga macam-macam, saya uang itu nggak pernah saya pakai sekalipun, karena dipakai sama orang Bantul itu. Itu bagaimana? Kenalkan Gus, izinkan saya tak bilang dulu sama pimpinan. Doakan mudah-mudahan berhasil. Jadi ternyata apa? Dengan bahasa itu malah saya luluh, akhirnya saya bayar. Sertifikat kita ambil.
Lah kadang-kadang begini Bro Tahir, orang Jawa itu kalau dipangku itu mati. Kalau dikasari ikutan kasar, tapi kalau dipangku mati. Tapi kalau Bro Diko dipangku malah berdiri. Orang Jawa itu bro, kalau dipangku, nggih gitu. Kita malah mati. Kalau lihat orang halus, orang yang nggak kasar dan lain sebagainya, lah mungkin salah satu triknya itu. Kesannya kalau debt collector itu arogan, kalau debt collector begini. Saya dulu itu di Jakarta saya kenal dengan John K. Di Jakarta saya dekat dengan Hercules. Saya semuanya dekat. Lah, ternyata tidak semua penampakan debt collector itu kasar, galak. Iya kan? Nah, sehingga mungkin bahasanya perlu diperhalus. Karakter orang Jawa itu kalau ditagih bagaimana juga perlu dipelajari. Bagaimana kemudian tidak harus dengan arogansi dan lain sebagainya. Mungkin itu Bro Tahir. Saya yakin kok, orang Jawa itu kalau dipangku mati. Dipangku mati. Tapi kalau kasar, biasanya malah mereka tambah kasar. Jadi gitu ya Bro ya. Jadi karakter mungkin perlu dipahami karakter terutama Bro Tahir DC-nya di mana? Di Jogja. Di Jogja berarti harus paham karakter orang Jogja Bro. Orang itu halus. Saya itu pakai motor blong-blongan Pak, STNK tok, itu lebih dari 5 tahun. Beneran, saya dulu pakai Vario biru. Vario biru saya pakai 5 tahun harga 1.500.000 untuk menemani saya dakwah. Tapi akhirnya apa? Motor itu dibawa sopir saya, dibawa tukang yang bangun masjid ke Stadion Maguwo Harjo, dibawa kuli bangunan ke Stadion Maguwo. Ditangkap sama teman-teman DC. Ini anaknya lugu. Mas, yuk motornya kita bawa ke kantor dulu. Akhirnya motor saya hilang. Jadi motor yang saya pakai 5 tahun Vario biru dibawa sama kuli bangunan yang bangun masjid ini. Ke Maguwo mau beli bahan bangunan. Ketemulah teman-teman DC di jalan. Ini orangnya sangat lugu. Mas, ini motornya kayaknya perlu dibawa ke kantor dulu. Nanti tak kasih hadiah. Mau Pak. Akhirnya hilang sampai sekarang. Jadi saya juga punya pengalaman motor saya dirampas sama debt collector. Tapi saya juga memahami wong saya salah kok. 5 lumayan bro, 5 tahun hanya bayar 1.500.000. Nemenin saya kemana-mana itu. Lah, maksud saya apa pengalaman ini? Ternyata kalau orang itu halus, malah akhirnya manut. Mas, motornya mau tak kasih hadiah, dibawa ke kantor dulu. Manut no. Begitu pulang dia jalan kaki, kenapa? Motornya diambil bah sama kantornya, matamu. Saya curiga, jangan-jangan saya itu yang ngambil juga Muhammad Tahir ya. Jadi gitu mungkin bro ya, belajar karakternya orang Jogja. Karena kamu tugasnya di Jogja. Kalau mungkin tugas kamu di Bali atau di Ambon atau di mana mungkin dengan karakter yang berbeda lagi mungkin. Kira-kira begitu. Saya kemarin mendengar dari Bro Eno, adakah di Jogja tempat-tempat yang kita dari Papua, dari Ambon cari kos sulit itu? Mungkin ada yang punya pengalaman. Kawan kita di sana tuh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat mengucap syukur karena bisa hadir di dialog kebangsaan. Kalau kata Bung Karno, dia membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Hari ini Indonesia membutuhkan haji seperti Gus Miftah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Amin. Siapa namanya bro? Nama saya Rudi dari Papua. Terkait dengan stigma buruk ini memang pengalaman yang betul-betul saya alami sendiri dengan teman-teman di kampus STPMD APMD, yaitu di mana semenjak tahun 2019 ketika saya menginjakkan kaki di Yogyakarta, itu ada beberapa teman-teman yang kesulitan dalam mencari kosan, di mana waktu pada malam hari itu saya menjemput teman turun dari Merauke, dari Asmat, terus kita sudah mendapatkan kos, sebelumnya kita sudah mendapatkan kos, namun pada keesokan harinya kami kembali lagi untuk mengecek kos itu. Katanya ibu kos dia minta untuk kita memberikan KTP dan surat-surat administrasi kita akan tunjukkan. Yang awalnya kita bertemu, ibunya bilang, ini dari mana? Terus kita bilangnya, kita dari Papua. Terus dia bilang, nanti besok balik ke sini lagi ya mas. Langsung kita pulang, ketika pulang, kita balik lagi, ibunya tuh mengatakan bahwa kosnya tuh udah di booking. Padahal awalnya tuh kita udah cek kamarnya, udah masuk ke kamar.
terus kita pindah lagi, cari lagi di daerah lain. Di daerah lain lagi demikian sama, halnya sama seperti itu. Ditanya lagi dari mana, terus kan kita kan aku juga lumayan lama di Jogja, datangnya 2018 tapi kuliahnya 19. Terus itu kita dengar dari perbincangan-perbincangan dengan bahasa Jawa yang itu wong Papua toh. Kita kan mengerti orang Papua berarti kan ada stigma-stigma diskriminasi terhadap kita secara langsung. Terus aku bicara sama temanku, ya udah pulang aja di kontrakanku di kontrakan Papua, kontrakan Manokwari, tinggal sementara. Di situ kami mulai bagaimana untuk bisa kita bilang ini salah kita apa kok kita nih yang dipersalahkan, kita kan baru di sini. Di situ kami mulai membentuk sebuah organisasi bagaimana untuk supaya orang-orang di Yogyakarta itu bisa tidak memandang kami bahwa anak Papua tuh seperti inilah, maksudnya seperti yang dipandang mereka tuh bahwa kita tuh kasar dan lain sebagainya. Akhirnya puji Tuhan kami ketika tinggal di kos itu saya bilang sama teman saya, kebetulan teman saya juga ada di sini, tunjukkan yang terbaik, seperti tadi tunjukkan yang terbaik kepada ibu kos bahwa tidak semua anak Papua seperti itu. Ini kan yang ingin saya tanyakan kepada Gus Miftah bahwa ini kurang literasi dari masyarakat Indonesia atau kita yang memang salah seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan agar orang wong Jawa itu khususnya di Jogja itu tidak lagi melihat kami itu seperti penjahat lah, ibaratnya kayak gitu. Karena ini memang hal yang sangat berat bagi kami ketika berada di Jogja dengan hal akhirnya awalnya yang kami ingin berbaur dengan teman-teman dari Jawa, teman-teman dari Sumatera. Kami semacam lebih nyaman kepada teman-teman dari Papua. Akhirnya kami kembali bergabung dengan teman-teman di Papua lagi. Seperti itu Gus. Mungkin itu pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita bisa, masyarakat Jogja tuh bisa mengetahui bahwa kami itu tidak semua anak Papua tuh seperti yang di pandangan mereka. Gitu Gus, terima kasih. Terima kasih Mas Rudi. Saya bilang kalau kamu besok punya suami berkumis seperti Rudi, pertahankan. Iya, fik dia lele bukan buaya. Karena lele berkumis. Saya pikir begini ya. Saya itu dulu masuk Jogja, kebetulan saya itu lahirnya di Lampung bro. Mbah saya itu Ponorogo, Jawa Timur. Tapi saya lahir di Lampung, istilah kerennya Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di pondok ini rata-rata Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Karena saya kadang-kadang nggak tahu santri itu datang ke sini dari mana, orang tuanya siapa. Anda jangan salah. Kawan-kawan saya di pondok di sini, anak-anak santri, itu kadang-kadang apa? Mereka baru mabuk di depan pondok, tahu-tahu pengen jadi santri, itu ada. Sopir saya dulu itu narkobais. Masih pakai narkoba, dia datang ke pondok pengen tobat. Gara-gara melihat saya pengajian di klub malam di Bali. Di Bali. Masih pakai narkoba, Pak. Makanya pakai sabu-sabu. Datang ke Jogja, nyari saya. Untung nggak ditangkap polisi. Banyak juga teman-teman preman yang datang ke Jogja, ke pondok, nyari saya. Kenapa? Di rumahnya sudah nggak diterima sama keluarganya. Bertato. Seolah-olah kalau orang bertato itu musuh dan lain sebagainya. Padahal saya, sekian banyak kawan saya bertato. Bahkan telinganya ditindik di sini kan. Ada yang pakai mangkok, pelek, tiang listrik di sini kan begini. Bedok kain kayak gini. Coba anak-anak band, rata-rata wajah-wajahnya wajah-wajah penjahat semua ini kan. Nah, tapi mereka nyaman sama kita. Nah, yang saya sendiri orang Jawa saja bro. Dulu ketika di Jogja, saya juga butuh kemudian menyesuaikan diri, beradaptasi. Saya baru bisa beradaptasi dengan orang Jogja itu setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun. Padahal di lokalisasi Sarkem itu, saya masuk 99. Saya diterima di Sarkem itu tahun 99 akhir 2000 sama bapaknya Mas Yuda ini. Ini bapaknya Mas Yuda ini dulu preman terbesar di Jogja. Namanya Gunjek. Kalau abang-abang yang lama mungkin masih ingat lah, Gunardi Joko Lubita atau Gunjek itu. Beliau yang pernah nodong kepala saya pakai pistol 3 kali. Saya mau dibunuh sama Gunjek dulu. Gara-gara saya bikin kajian di lokalisasi Sarkem itu. Karena dianggap mengganggu stabilitas para PSK. Tapi ternyata apa? Dengan bahasa komunikasi saya diterima. Jadi malam Jumat saya datang di sana, ada musola yang mau saya renovasi, belum jadi itu. Jadi ada musola, saya sholat di situ. Mbak-mbak PSK ngeliatin. Saya malam Jumat berikutnya saya datang lagi, para preman sudah mulai gerah.
Malam Jumat ketiga saya dicegat sama almarhum itu. Kamu macam-macam tak bunuh di sini. Akhirnya saya sampaikan waktu itu, sebaik-baiknya tempat ada buruknya, seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Saya meyakini itu. Sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Masjidil Haram yang tempat suci seperti itu, masih ada orang kecurian di sana, kecopetan, padahal tempat suci. Lah kalau tempat baik saja ada buruknya, bagaimana kemudian kita kreasikan tempat buruk juga ada baiknya. Tapi ini orang nakal semua, dia bilang. Waktu itu saya bilang apa? Orang baik punya masa lalu, orang buruk pasti punya masa depan. Kita komunikasikan. Akhirnya apa? Diterima, bro. Saya tuh sering kali mau ditembak, mau dibunuh, mau dibacok. Ya alhamdulillah. Dengan bahasa komunikasi selesai. Dan ini alhamdulillah hujan berkah untuk kita semuanya. Amin. Nah, ini gitu. Ternyata bro butuh waktu. Nah, mungkin dengan pertemuan kita hari ini, stigma-stigma itu ayo kita rubah bareng-bareng. Ya kan? Dengan perilaku kita yang lebih baik ya Ben ya. Itu kan? Saya juga bisa membantu komunikasi. Kebetulan saya persatuan bapak-bapak kos itu yang punya kos-kosan. Saya kebetulan kenal baik. Saya bisa sampaikan kepada mereka. Tentunya kita sendiri juga harus terus membuat paradigma, persepsi bahwa kita tidak seburuk yang mereka bayangkan. Tidak seburuk yang mereka sangkakan. Tapi santai aja bro, saya itu punya prinsip begini, Mas Rudi. Kalau kita posting sesuatu di medsos, di Instagram ataupun di TikTok, biasanya lebih banyak komentarnya apa like-nya? Lebih banyak like-nya apa komentarnya? Like. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita posting sesuatu lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun orang yang membenci kita dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintai kita dari dalam hatinya. Gitu Rudi. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Jomblo itu. Kalau soal itu kita butuh belajar dari Diko yang pacarnya banyak. Ayo bro kita yakinkan bareng. Tentunya dengan karakter kita. Loh saya itu kemarin di Malang, dialog dengan teman-teman Papua. Yang dulu mereka marah dibilang monyet di Surabaya, ingat ya kasusnya ya. Itu saya datang sama mereka, saya bilang, salah orang yang menghina kita itu. Ternyata ada teman kita dari Papua, di Malang sudah 10 tahun. Bahasanya bro, Jawa. Jadi logatnya sudah pakai logat Malang, Kerang Alam, cak-cok gitu. Ketemu saya, halo Gus Miftah, cok, bajingan. Papuanya hilang bro. Papuanya hilang. Sehingga sekarang di Malang itu anak-anak Papua diterima dengan begitu baik. Lah itu harus bisa terwujud di Yogyakarta. Kita rubah pelan-pelan, sambil saya juga meyakinkan masyarakat Yogyakarta. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bro Rudi. Yuk, satu lagi mungkin yuk. Izin teman-teman semua. Pertama, yang saya mau menyampaikan bahwa negara sebesar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dia punya dasar, ada undang-undang, ada Pancasila. Saya kutip sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari tema diskusi hari ini tentang dialog kebangsaan bersama saudara. Saudara semua begitu. Terkadang pertanyaan itu muncul di dalam pikiran saya, bahkan mungkin mewakili teman-teman semua bahwa apakah kemudian keadilan itu kemudian menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan jalanan, pendidikan. Itu terjadi di kota studi Yogyakarta, terutama kota yang menjadi pusat kalau biasa teman-teman di dunia gerakan selalu bilang barometernya pendidikan itu ada di kota Yogyakarta begitu. Maksud saya adalah pertanyaan itu kemudian muncul, kenapa kurang adanya keadilan? Mungkin tadi yang seperti Gus Miftah menjelaskan sebanyak hal soal perlu kita rubah pola komunikasi dengan cara-cara yang lebih persuasif, cara-cara yang lebih elegan.
Saya sepakat dengan hal itu. Terutama ini Jogja. Jogja punya kearifan lokal tersendiri. Cuman terkadang mungkin masyarakat pribumi sendiri beranggapan bahwa wong Iren itu tuh hitam dengan tampak yang menakutkan ataupun budaya komunikasi yang keras. Itulah kearifan lokal yang kami bawa dari Papua ke sini. Cuman kembali lagi bumi dipijak, di situ langit dijunjung dong. Berarti kembali lagi tong harus rubah konsep itu. Ketika tong dari Papua datang, kearifan lokal yang ada di Jogja ini yang kemudian kita harus terlibat untuk kemudian bisa menyamakan persepsi kita terhadap budaya yang sudah terbangun sejak dulu. Kalau tadi ada Rudi mengatakan bahwa stigma negatif terbangun, saya rasa ini bersifat oknum. Oknum yang kadang melakukan tindakan-tindakan di luar dari hal tersebut sehingga dampaknya ke adik-adik yang ada. Mungkin titipan dari kami buat Gus Miftah adalah harapan kami itu stigma-stigma negatif ini kemudian bisa tersampaikan ke masyarakat. Bahwa tidak semua anak Papua, tidak semua anak Maluku, tidak semua anak NTT itu punya sifat yang sama seperti itu. Ada di sini yang kerja, ada di sini yang sekolah. Berangkat dari semua latar belakang, dinamika yang ada ini, itu pun yang mereka bilang wujud pemersatu. Itu. Makanya Gus izin, mungkin itu satu. Yang kedua, soal hukum. Hukum di Jogja sejak tertanggal 1 Januari 2023 bagi kami tidak adil. Apa? Dukun. Hukum. Ada satu diskriminasi yang kami anggap bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Gus izin. Perasaan kami ini bisa bisa kemudian tersampaikan ke masyarakat secara publik bahwa kami ini butuh keadilan. Diskriminasi terhadap kami, baik itu persoalan hukum, baik itu persoalan sosial, baik itu masalah agama dan lain sebagainya. Harapan kami adalah Gus Miftah, selaku orang tua kami, selaku orang tua yang bisa merangkul kami, baik dari Sabang sampai Merauke. Begitu Gus. Yang terakhir, pertanyaan saya, di luar dari kegiatan kita hari ini, layakkah Israel main bola di Indonesia? Terima kasih. Ini yang terakhir berat sekali di soal Israel. Saya kalau ngomong cuma di sini nggak ada masalah. Begitu muncul di media, mate saya. Saya ngomong boleh dihajar sama yang pro Palestina. Saya ngomong tidak boleh dihajar sama yang pro Israel. Maka jawaban bijak saya adalah kita tunggu seperti apa keputusan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI. Tapi yang jelas kalau ngomongin sepak bola Indonesia, Bro Eno, masih ingat kasus Zinedine Zidane nanduk dadanya Materazzi Piala Dunia tahun 2006 di Jerman ya. Pertanyaan saya, kenapa Zidane nanduk dadanya Materazzi? Orang bilang Zidane marah karena dibilang ibunya teroris. Oh enggak, ibunya dibilang teroris, Zidane enggak marah. Zidane marah dibilang adiknya PSK, Zidane gak marah. Jadi Materazzi bilang dasar ibumu teroris, Zidane gak marah. Materazzi bilang dasar adikmu PSK, Zidane gak marah. Akhirnya Materazzi terakhir bilang dasar kamu Zidane PSSI, Zidane marah. Dia gak terima dibilang PSSI, tanduk dadanya itu. Nah, menarik tadi yang dibilang sama Mas Eno ini. Pokoknya beginilah teman-teman dari Papua, teman-teman Maluku, NTT semuanya lah. Pondok ini rumah kita bersama.
Apapun yang bisa kita komunikasikan, yuk kita komunikasikan. Satu saat mungkin ada persoalan yang teman-teman dari Ambon butuh sumbangsih saya. Selama saya mampu Mas Eno, insya Allah akan saya bantu. Demikian juga dengan teman-teman dari Papua. Karena saya pikir persoalan-persoalan ini tidak hanya bisa kita selesaikan melalui forum ini, tapi harus berkelanjutan. Bagaimana kemudian kita membangun kesadaran bersama untuk menghapus stigma, persepsi yang kurang baik. Kan kadang-kadang begini, ada kasus apa tuh, wah dasar orang timur. Saya sendiri sebagai orang Jogja itu gak nyaman mendengar kalimat itu. Karena begitu kita mengatakan, ah dasar kamu hitam, itu sudah mengusik rasa keadilan saya. Diko gak pernah memilih beliau punya kulit hitam. Makanya saya selalu bilang, yang hitam itu kadang-kadang lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Tahi lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Itu yang hitam lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Maka ini saya pikir para abang-abang kita di depan dan kawan-kawan kita semuanya, ini insya Allah langkah awal yang bagus untuk ke depan membuat forum komunikasi ini bisa terus ada Mas Eno. Bang Kece, Bang Dani semuanya ya. Sepakat ya kalau kita ke depan terus membuat komunikasi seperti ini. Izinkan saya menjadi pelayan Anda semuanya untuk menyambung lidah kawan-kawan, menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk tadi umpamanya Mas Tohari. Tentunya saya masih bisa memahami kalau hanya sekedar karakter bisa dirubah, kita masih it's okay lah. Tapi kalau sudah pelanggaran hukum, tentunya kita angkat tangan. Karena siapapun di antara kita tidak boleh ada yang melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Tapi kalau terkait karakter, etika, sopan santun, semuanya masih bisa kita latih. Demikian juga dengan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi itu. Saya pikir bisa kita cari solusinya bareng-bareng selama kita kompak, selama kita bersama-sama. Maka saya selalu bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah sama super team. Karena Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Goblok Superman ini, badannya besar, bajunya es. Gak muat bro, gak muat itu. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Dan yang paling goblok siapa? Kita yang nonton. Tahu orang goblok ngapain ditonton? Kebayang gak Bro Wen ini pakai celana dalam di luar kan umpamanya? Gak asik gitu loh. Maka mungkin itu pertemuan kita hari ini. Saya pengen forum ini nanti lebih dikomunikasikan lagi sama nanti ajudan saya Mas Budi itu. Ya bro ya. Nanti kita buat. Saya pengen Mas Eno, teman-teman Mahesa silakan Anda membuat press release. Nanti pertemuan ini akan saya sampaikan ke teman-teman media massa. Tidak hanya media massa di Jogja, tapi media-media yang ada di Jakarta. Bahwa ini adalah etikat baik kita untuk menjadikan Jogja lebih berhati nyaman, untuk menjadikan Indonesia tetap istimewa, Yogyakarta tetap istimewa. Amin. Jadi saya minta nanti Mas Eno, teman-teman mahasiswa silakan membuat presisi pertemuan hari ini dengan tadi dialog-dialog yang kita sampaikan. Nanti akan saya muat di media-media nasional. Nanti urusan saya Mas Eno. Kebetulan kalau masalah media saya jago lah. Gitu. Karena mungkin dari semua yang duduk di sini followernya paling banyak saya lah. Jelas kalau itu, jelas kalau itu. Jadi mohon maaf ya bro, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan pendapatan yang berbeda ya. Mungkin seperti itu pertemuan kita hari ini Mas Alid. Sekali lagi abang-abang kita nanti semuanya dicantumkan. Saya pengen pertemuan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kemudian orang Indonesia juga melihat etikat baik kita. Bahwa kita di sini kumpul karena semata-mata karena kita mencintai Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. NKRI harga mati. Yogyakarta. NKRI Yogyakarta. Merdeka.